Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Yang pagi hari ini pada hari Ahad kita tentu bersama Ustadz Taufik Rahman. Hari yang kedua di bulan Zulhijjah 1445 Hijriah dan bertepatan hari yang ke-9 di bulan Juni 2024. Setiap hari Ahad kita akan berbicara tentang keluarga ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz pagi hari ini. Insyaallah. Dan berkaitan juga kalau kita berbicara tentang keluarga, keluarga adalah membina generasi-generasi yang akan kita harapkan di masa yang akan datang. Kita juga kedatangan dua tamu dari SMP Muhammadiyah. SMA kalau kemarin SMP ya, ini SMA ya. Masih muda-muda ya yang SMA-nya Ustadznya guru-gurunya. Ibu Mia. Mohon alhamdulillah ternyata kalau SMP-nya kemarin itu sudah agak senior ya yang guru-guru SMP minggu yang lalu. Sudah lumayan, sudah lewat. Ibu Mia, terus yang satu lagi ini dari siswa dari SMA Muhammadiyah Bandung. Namanya teh Muhammad Haidar Nasir. Muhammad Haidar Nasir. Luar biasa ini namanya ya. ketua yang Insya Allah amin. Mudah-mudahan menjadi bagian dari doa untuk mengikuti jejak dan meneruskan perguruan Muhammadiyah ini ya. Haidar ya. Panggilnya Haidar apa ini? Haidar. Baik Ustadz, kita sampaikan dulu materi tentang keluarga, tentang mungkin pendidikan, mungkin apa silakan. Agak dekat mikrofonnya, yang ini agak kurang sensitif ya, enggak ini. Yang menyaksikan di Facebook juga pagi hari ini sudah tertera di layar. Sebentar, ada Ibu Mia di situ, ada Haidar, nanti akan Bang Abdul geser kameranya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pergi dari alhamdulillah kami bisa hadir kembali di ruangan wargi. Sudah barat tentu ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bersilaturahim, kesempatan untuk talabul ilmi dan juga kesempatan untuk menambah amal soleh. Mudah-mudahan wargi kita diberi kemampuan untuk bisa menggunakan sisa umur yang masih ada untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wargi dari subhanallah wa bihamdi wa subhanal azim. Materi sekarang wargi bagaimana kita menjadikan keluarga ya menjadi keluarga yang zuhud dan wara. Sahal bin Yasar pernah datang kepada Rasulullah SAW. Kebetulan ada seorang pemuda sedang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dulani ada amalin ida amil tuhu ahbani Allah wa ahbani anas. Maka kata Rasul menjawab, izhad bidunya yuhibbakallah wa yuhibbakan nas. Pergi dari subhanallah wa bihamdi. Rasul ditanya, bagaimana ya Rasulullah supaya kami ini dicintai Allah dan dicintai oleh semua manusia. Kata Rasul, juhud engkau di muka bumi, pasti Allah akan mencintaimu. Dan juhud engkau ya di kalangan manusia, pasti manusia akan mencintai. Juhud itu wargi ya, kalau kita baca kitab Subul Salam jilid keempat itu adalah menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tidak, kalau sementara sekarang kan banyak orang yang mengatakan juhud itu katanya tidak mementingkan kehidupan dunia. Tidak itu, karena ada dalil yang mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan kehidupan dunia. Kenapa?
Kita hidup di dunia, kita bisa sholat karena ada kehidupan dunia. Ya kita ada makanan, ada minuman, bisa punya energi, punya tenaga untuk bisa beribadat kepada Allah itu. Nah makanya seimbangkan antara dunia dan akhirat sesuai dengan doa dalam Al-Baqarah 201 itu kan, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi wargi bagaimana kita mencetak, menciptakan anak ya keluarga supaya zuhud di dalam keluarga. Terutama ya ayah, seorang ayah, kalau kita baca dalam salah satu buku atau kitab yang disebut Tarbiyatul Aulad bil Islam, itu ada yang disebut dengan qudwatus sholihah. Jadi kalau Rasul adalah uswatun hasanah, kalau kita mah namanya qudwatun sholihah. Nah berarti kalau qudwah sholihah itu adalah contoh dari orang tua. Setiap apapun mesti diberikan contoh, karena anak belum tahu apa-apa. Anak itu belum tahu apa-apa, makanya anak itu diberikan contoh oleh orang tua. Orang tua memberikan contoh, insya Allah semuanya bisa. Ya, ibu guru pun, bapak guru di sekolah memberikan contoh, makanya terus diulang hingga menjadi karakter, gitu. Nah, jadi bagaimana supaya anak itu adalah menjadi syuhud? Orang tuanya yang harus benar. Ada ini kasus nih, kurang tahu Bu Nia nih di rumah gas habis, nak beliin gas. Nah setelah dibeli gas itu, nih uangnya untuk kamu, kembalinya. Itu pendidikan yang sangat salah, yang sangat keliru. Orang tua mengangkat karyawan di rumah, jadi anaknya diangkat sebagai pegawai, jadi dikasih upah. Anak itu tidak boleh. Untuk apa? Anak kok jadi nantinya anak tidak akan mau lagi kalau disuruh, kecuali kalau dengan upah. Itu salah satu pendidikan yang ada miseducation lah itu. Artinya yang keliru di dalam pendidikan itu. Anak dikasih upah, paling dikasih upahnya apa? Doa harusnya itu, atau kalau tidak doa ya ada pujian lah untuk anak. Kalau dikasih duit, kasih apa itu tuh. Jangan coba-coba membuat anak menjadi karyawan baru di dalam rumah tangga kita. Coba. Nah, insya Allah warga Dahlia, kalau itu zuhud sudah diterapkan jadi ingin menciptakan anak itu tidak hedonistik gitu ya. Jadi kan sekarang itu anak-anak yang maunya hedon gitu, hedonistik ya. Nah, terutama di kalangan generasi muda sekarang itu maunya tenang, senang, bahagia tanpa kerja. Jadi kadang-kadang konsumeristik, materialistik anak itu. Ya harusnya tidak seperti itu. Ada waro lah, waro itu apik gitu ya. Apik. Jadi sangat jeli anak itu. Jadi anak itu dididik oleh ayahnya jeli. Dari mana uang ini, untuk apa, segala macam. Nah sehingga nanti anak itu tidak boros hidup itu. Ya, tidak boros. Lagi sekarang waduh. Si Bang Apula saja kan duit teh hamur kata. Lain karena tahu itu mau udud itu mah. Karena udud hamur nanti. Nah, jadi wargi bagaimana kita menciptakan anak itu zuhud, wara. Nah, salah satu diantaranya kita akan dengarkan bagaimana pendapat ibu guru di sekolah SMA Muhammadiyah 3+ ya. Ini bagaimana menciptakan supaya anak itu betul-betul tawadu di depan gurunya, tawadu di depan Allah, di depan orang tuanya. Jadi nih kita dengar dulu ya Bang ya. Bu Nia, assalamualaikum Bu Nia, silakan. Aduh ditembak. Ini mic yang mana ini Bu Nia? Ini ya, silakan. Assalamualaikum Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaful damai. Alhamdulillah, mungkin baru sekarang ketemu ibu cantik, ibu guru ini.
Bagaimana kata Ustadz tadi tentang mendidik anak-anak sekarang kan beda generasi, selalu berbeda sikap, attitude dan ininya. Ibu Mia ini dari SMA Muhammadiyah 3 plus ya. Ini yang ada di Jalan Banteng. Jalan Banteng juga. Baik, ya Bu Nia, ini berkenaan dengan tahun ajaran tentu saja. Ini untuk mengajak putra-putri tercinta juga yang bersiap untuk mencari ke SLA mana, SMA mana, ini mungkin pilihan bisa menjadi yang di seputaran pusat kota ini di Jalan Banteng ini, di jantung kota Bandung, gak jauh dari Simpang 5 Bu ya. Betul. Haidar juga sudah ada di studio. Silakan Bu, gimana tadi mendidik ini sekarang beda ya, bukannya takut anak murid dengan guru itu ngeledek gitu, ngerokok, nyumput gitu kan. Ya, betul. Dia tegur teh nya segala ya gitu. Soalnya mereka dididik oleh multimedia sekarang. Betul. Menurut Bu Mia gimana Bu Mia? Ini di Muhammadiyah punya keistimewaan atau pendekatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Aku alhamdulillah berkesempatan juga hadir ya setelah sekian lama nih bisa memenuhi silaturahim ini. Beliau guru saya di sekolah juga gitu. Masya Allah selalu memberi semangat pada kami semua. Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz, memang ada perbedaannya dalam pendidikan sekarang ya Pak Ustadz ya. Kalau tadi dikatakan dididik oleh multimedia gitu. Memang kita menyadari betul gitu anak-anak itu tidak bisa lepas dari tadi media. Mungkin nanti Haidar bisa memberikan pendapat. Banyak sekali manfaat, banyak ya Pak ya. Tapi mudaratnya Pak gitu luar biasa gitu ya. Kasihannya mah anak sekarang dan anak bareto gitu ya. Jadi gitu. Iya. Kalau sekarang ada dikatakan disebat generasi strawberry tanya Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi di mana atau generasi baper misalnya gitu ya. Kalau dulu zamannya dulu saya atau Bang Apul mungkin ya Pak Ustad, kalau misalnya kita memiliki kesalahan, ditegur dan sebagainya gitu, sebesar apapun kesalahan kita itu kita tetap sama guru gitu ya. Tapi kalau sekarang memang ada suatu fenomena gitu, jadi bisa gitu yang namanya marah atau bagaimana pada guru gitu ya. Makanya mungkin di SMA Muhammadiyah 3 plus gitu yang menerapkan masih dari dulu mungkin Pak Ustadz asih, asuh dan asah gitu. Jadi bagaimana kita dengan mengasihi, dengan mengasuh tapi tidak lupa dengan mengasah gitu, mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh seperti halnya orang tua di rumah, di sekolah gitu ya, menegur itu tentu bukan marah, bukan benci ya Haidar ya gitu. Tetapi bagaimana mengingatkan anak-anak gitu bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Dari kesalahan tersebut kita melakukan peneguran. Yang diharapkan itu bukan masalah guru menegur, tetapi bagaimana anak menyikapi kesalahan yang telah dilakukan. Jangan dulu melihat guru menegur. Kalau guru menegur bisa dengan kalimat dan bahasa dan anak tersinggung, lupa apa yang dijadikan bahan teguran itu. Gitu. Misalnya merokok misalnya. Ketika kita melakukan peneguran tentang merokok, tetapi bahasa menegur mungkin orang tua ya. Pak Ustadz kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi yang diukur dan dilihat adalah saya ditegur. Gitu. Sehingga lupa bahwa guru menegur itu dikarenakan ada sebuah kesalahan. Nah, harapannya tentu di sekolah khususnya SMA Muhammadiyah 3 plus gitu ya, Haidar ya. Jadi bahwa guru itu melakukan asah, asih dan asuh itu dalam setiap proses pendidikan. Bagaimana? Nah, gitu tentu dengan perlahan. Kemudian yuk baiknya begini. Tetapi ketika kemudian melakukan peneguran dan agak keras menegur gitu ya, nah itulah mungkin asah gitu. Nah tentu bagaimana anak bisa menyikapi itu. Tapi kami sadar betul Pak Ustadz, tantangan guru itu di dalam melaksanakan pendidikan gitu.
bagaimana caranya gitu, kalau kata sahabat Rasulullah mungkin ya, Sayyidina Ali didiklah anak itu sesuai dengan zamannya, karena mungkin Rasulullah saja mungkin sudah mau memberikan visioner visioner bagaimana sih ke depan itu ya gitu. Mungkin nggak bisa sekali lagi mungkin kita mengatakan nah zaman ibu mah terus benten bu cina gitu gitu. Nah zaman ibu mah gitu. Tapi memang zamannya dulu kita, saya ingat dulu waktu saya masih SMP gitu ya, SMA gitu ya, kalau anak gondrong itu bisa ya Pak ya. Betul. Aduh ya rambut gitu ya ditarik gitu ya. Dipotong langsung gitu. Atau maksudnya orang tua dipanggil. Iya. Tapi sama sekali anak itu tidak ada perasaan bagaimana gitu ya. Justru kita hormat. Iya betul. Jadi pasrah saja gitu, dan walaupun mungkin setelah itu aduh saya diiniin sama guru, mungkin itu hal yang biasa lah. Tidak ada sih bahasa bullying. Ya gitu ya. Tapi untuk kondisi sekarang tidak bisa. Jadi, nak sini, coba itu rambut itu mungkin ya, dengan bahasa yang bagaimana bisa meraih anak. Dan memang sabarnya itu tiada berkeputusan Pak. Jadi terus gitu, tidak bisa gitu. Kalau hari ini diingatkan gitu, besok masih begitu, ya terus saja sabarnya gitu. Jadi mungkin kalau sekolah itu kan sekarang itu sinergi itu ya Pak Ustadz ya. Sekolah, guru dan masyarakat bagaimana itu bisa terjalin sinergi saling mengingatkan. Makanya ketika mungkin luar biasanya Pak Ustadz kan Uninga panginten di lingkungan Muhammadiyah, Banteng, Dalam, Palasari gitu ya. Nah kalau bertemu dengan kebetulan banyak alumni gitu yang orang tua di situ, kalau bertemu Bapak Ibu, aduh mohon diingatkan bila anak-anak kami ada itu di sini mungkin dalam tutur kata atau ketemu apa, mohon diingatkan. Insya Allah gitu Bu gitu ya Pak. Atau kemudian kami kerjasama dengan Babinsa di setempat gitu. Jadi beliau menyampaikan begini, Bu kalau saya menemukan anak-anak merokok, saya pasti foto, saya kirim sama Ibu. Anak-anak harus menyadari bahwa masyarakat itu sekarang memperhatikan. Dan luar biasa peran media itu sekarang bisanya Pak Ustadz cekrek kirim. Siswa-siswa SMA mau misalkan SMA mau dia 3 ngarariung misalkan di satu tempat, luar biasa Haidar. Kalau langsung ke sekolah langsung ya. Bagaimana bila kan media kan luar biasa. Nah itu tentu kami tidak menginginkan bagaimana caranya anak-anak itu bisa menjaga kehormatan dirinya gitu ya, keluarganya gitu. Sekolah otomatis bila menjaga nama baik sekolah itu menjaga nama baik keluarga gitu. Harapannya gitu sih Pak Ustadz. Jadi sekolah itu sinergi dengan orang tua. Kami mengingatkan gitu. Di SMA Muhammadiyah 3 Plus harapannya ini setiap tahun nih kami membuka pendaftaran peserta didik baru. Dengan harapan anak-anak yang mungkin menjadi anak didik kami itu bisa menjadi anak didik yang memang kami didik itu bisa menjadi generasi yang unggul gitu, yang cerdas, yang berakhlakul karimah gitu ya, yang bisa menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kami orang tua. Tidak hanya orang tua yang melahirkan, membesarkan, tapi kami orang tua di sekolah juga. Nah tentu harapannya adalah sebuah kesadaran, karena anak-anak itu kalau dipaksa itu rasanya gimana Haidar ya. Tapi bila kesadaran mah ya Haidar ya. Tadi awal semuanya dipaksa juga Mungkin dengan aturan ya Pak ya, dengan tata tertib gitu. Tetapi yang diharapkan itu dari situ memperoleh sebuah kesadaran. Seperti halnya di sekolah ada pembiasaan, Pak Ustadznya biasa sampai sekarang masih alhamdulillah ada pembiasaan sholat duha. Baik SD, SMP, SMA di komplek pendidikan Muhammadiyah di Jalan Banteng Dalam. Itu kami melaksanakan kegiatan duha itu setiap hari. 6.45 sudah di sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan tadarus di kelas. Itu.
Jadi tidak meninggalkan itu semua. Harapannya kan namanya pembiasaan. Jadi tanpa dibalut oleh dikeprikan ya anak-anak harus memiliki kesadaran itu gitu. Harapannya itu. Fungsi edukasi di situ ya. Betul. Kemudian setiap hari Jumat kami ada yang namanya melakukan Jumat berkah. Agar anak-anak itu di hari Jumat itu melaksanakan sholat Jumat itu tidak keluar gitu. Jadi di komplek karena setelah sholat Jumat itu langsung kita makan bersama Pak Ustadz. Oh alhamdulillah. Gitu. Dari mana pendanaannya? Kami semua baik dari guru maupun siswa. Ada kenceran jemurnya Haidar. Ada Bu. Ini kebetulan IPM dari apa bidangnya? Sekretaris bidang perkaderan. Nah itu, jadi ini luar biasa nih. Nah makanya antusias nih, ayo ke Dahlia nih antusias. Nah jadi melaksanakan Jumat berkah, jadi berbagi gitu ya. Harapan yang kedua adalah syiar SMA Muhammadiyah 3+, jadi memakmurkan musola atau masjid di SMA Muhammadiyah 3+. Nggak kemana-mana gitu, karena di sana yang menjadi khotibnya siswa gitu secara bergiliran. Jadi salah satu keinginan besar SMA Muhammadiyah 3 adalah tentu mencetak dai dan dayah Pak Ustadz. Amin. Jadi anak-anak diberi kesempatan dalam setiap sholat itu, setelah melaksanakan sholat itu selalu ada kultum ya. Setelah sholat duha, kemudian dalam pelaksanaan sholat zuhur, sholat minimal sampai asar gitu. Mudah-mudahan itu selalu, walaupun skup kecil ya, kadang-kadang ngeprikan luar biasa. Ya dia perjuangannya ya. Nah gitu, jadi mungkin dengan adanya kehadiran kami di sini, mungkin syiar juga kepada masyarakat luas gitu ya. Itu ayo ke SMA Muhammadiyah 3+, gitu, menitipkan anak-anaknya. Namun di sini tentu kami tidak akan mungkin bisa sendiri. Harapannya masyarakat pun silahkan sebagai orang tua itu bisa koordinasi menyampaikan apa sih gitu ya. Kami selalu melakukan konseling baik dengan anak-anak maupun dengan orang tua. Kemudian anak-anak juga kan harus memiliki visioner juga ke depan. Dari sekolah itu harusnya mau jadi apa selanjutnya atau mau meneruskan kemana. Kami mendukung dari sekolah gitu ya. Di antaranya mungkin dengan membantu anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan, dengan memberikan pemahaman bahwa kuliah itu bukan sesuatu yang tidak bisa jangkau Pak Ustadz. Anak-anak mungkin atau orang tua ada satu aduh gimana ya pendidikan bagaimana gitu ya, selanjutnya bagaimana. Itu kami memberikan pemahaman bahwa itu bisa dilaksanakan gitu ya. Anda bisa dengan melanjutkan pendidikan lewat jalur sekarang mah SNBP itu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Pemika pungkur mah jalur undangan teh Pak Ustaz. Oh iya, betul. Nah gitu. Jadi kami terus berusaha mengajak yaitu dengan anak-anak berprestasi dari mulai kelas 10 pertahankan gitu agar bisa masuk ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Walaupun setelah itu lumayan ya luar biasa gitu persaingannya Pak Ustadz. Iya. Gitu. Masih ada kesempatan lagi untuk melakukan SNBT, seleksi nasional berbasis tulis gitu ya. Jadi tes gitu. Bagaimana dengan pembiayaan? Jangan khawatir, jangan takut. Pemerintah itu sudah sangat-sangat keberpihakan kepada sekolah dengan memberikan berbagai bantuan, yaitu adanya KIP kuliah gitu. Mungkin di sini ada orang tua yang kekhawatiran gimana ya anak-anak saya kuliah tidak bisa gitu, dari mana? Nah kami memberikan edukasi jadi tidak hanya anaknya dan orang tuanya, kami menjalin hubungan baik dengan orang tua Pak Ustadz gitu, supaya jangan merasa takut gitu ya, menggiring anak-anaknya. Yang penting support dari orang tua. Jadi kami ini kalau ngobrol tidak hanya dengan anak, tetapi dengan orang tua selalu ada. Mungkin ada lewat dalam sebuah event, baik itu di saat pembagian rapot atau rapat-rapat, tetapi juga anak-anak yang memang dalam ketika perlu ya, yang tadi dalam tanda kutip ya orang tua harus hadir. Betul. Karena sesuatu. Nah itulah kami sampaikan.
Itu Bang Apuy. Ya nih tantangan melelahkan tapi mengasihkan dan merindukan murid-murid iya, kan. roller Sangat coaster. rindu dan saya roller coaster gitu ya. Jadi adrenalinnya turun naik. Dan satu kebanggaan mungkin Pak Ustadz ketika ditanya ya Pak ya, Pak Ustadz Opik gitu ya, ini murid Bapak tahun angkatan gitu ya Pak. Wow, kalau sudah Aduh gitu. luar biasa. Ketemu Saya- di mana? Iya, ketemu di mana? Pengajian di mana dengan Iya, Bumia? betul. Jadi merasa bangga masih ada anak-anak yang bertanya gitu. Bahkan ada, ayo anak-anak kalau misalnya yang kuliah nih, silakan ke sekolah. Alhamdulillah anak-anak kami ada yang sudah menjadi ya memiliki prestasi ya. Dan Ada yang prestise. sudah menjadi apa ya? Ada tentara, ada TNI, ada polisi, ada yang bahkan sukses ini apa Kalau pemerintahan reunian, juga kalau ada. reunian ramai. Menjadi guru ada gitu ya. Yang sekarang sekolahnya kalau mungkin ke Unpad, ke UPI gitu ya, Apalagi kemudian Muhammadiyah ada Unmu. ada Universitas Muhammadiyah Bandung, alhamdulillah sekarang Di Malang tuh hebat Bu. ya di Muhammadiyah Bandung Pak. Jadi anak-anak kami sudah banyak yang menjadi peserta didik atau mahasiswa di SMA Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Bandung dan berprestasi itu sangat menjalin kerjasama dengan sekolah. Nah tentunya harapannya dimanapun anak-anak kami berada bersekolah atau apapun itu mereka tetap membawa semangat Untuk di dalam menjalankan ibadahnya itu tidak lepas. Betul. Tidak lupa dengan apa yang telah dididik di sekolah gitu, bekalnya dicanak gitu. dunia akhirat. Haidar. Ayo, Assalamualaikum Haidar. Haidar. Ini belajar di kan kadang Bumia ya pengennya tuh kalau selesai SMP apakah yang SMK yang jurusan-jurusan ini, tapi anak-anak juga ada yang memang SMA favorit, terus ada yang memang ingin ke Muhammadiyah karena di sini ada pendidikan plusnya yang lebih dari segi ini. Barangkali Haidar merasakan di SMA Muhammadiyah ini apa aja sih dari lebihnya ini? Nah, di SMA Muhammadiyah 3 Plus ini yang Haidar rasain baru 1 tahun ini, betul Haidar mengikuti kegiatan plusnya itu. Nah, jadi plusnya itu ada mata pelajaran yang mendalami ilmu agama Islam itu diterapin di M3. Kayak misal ada pelajaran akidah akhlak, Quran hadis, fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, terus mempelajari juga kemuhammadiyahan dan bahasa Arab gitu. Ya, ini sebagai seorang generasi murid ya, kalau kita dulu nyebutnya Bumia ya, ini siswa peserta didik sekarang ya, ini teh supaya rindu dengan sekolah bagaimana sih Jal? Sekarang tuh kan godaannya banyak, terutama yang bagi gini Anjal. Haidar. Apa ya? Betul. Jadi godaan itu dari game sampai ke film-film yang menarik mata untuk baik yang lucu ataupun yang seru gitu kan. Itu jadi untuk lebih banyak membaca nih, kalau di sekolah ini harus banyak membaca Ibu ya. Literasinya. Bagaimana untuk supaya rindu dengan sekolah, cinta dengan sekolah ini kalau ada kegiatan ekstrakurikuler gitu. Nah, kalau dari Haidar sendiri gimana cara meningkatkan literasi, gimana kita harus berusaha dan harus memaksa diri untuk menghindari yang namanya gadget. Jadi kita harus ada paksaan sebelumnya dan kita harus meniatkan dulu kalau misalkan literasi itu penting. Betul. Nah, jadi Seperti ini juga literasi juga, saya bisa memilah ya. betul. Kalau Bumia bagaimana mendidiknya? Jangan mentang-mentang jangan udah direret atau galak itu. Kayaknya mas seorang yang kakak ibu jadi kakak kita, menjadi ibu kita, gimana Bumia mendidik? So far kalau misalkan di SMA Muhammadiyah 3 Plus ini kekeluargaan bangetnya kerasa. Jadi semua mulai dari peserta didik, terus tenaga kependidikannya juga sangat mengayomi satu sama lain gitu. Baik, begitu ya Pak. Kalau Muhammadiyah itu memang semacam keluarga ya. Ketemu sama orang Muhammadiyah, sesama Muhammadiyah tuh kayaknya luar biasa Bu ya. Apalagi kita
selalu rutin melaksanakan silaturahim. Kalau di PCM Lengkong itu 1 bulan sekali selalu ada, belum daerahnya gitu. Jadi kami ini saling mengenal gitu satu sama lain. Betul. Gitu. Jadi di Muhammadiyah itu memang sangat kekeluargaan sekali gitu. Jadi anak-anak juga ya mungkin rindu gitu ya. Makanya yang ingin ditanamkan kepada anak-anak itu, walaupun dalam ASI asuh itu ada asahnya gitu, tapi percaya deh kembali ke sekolah itu yang ada tuh kerinduan gitu kan. Jadi aduh saya ini sudah dididik di SMA Muhammadiyah 3+ Bandung. Wah ini guru nih dulu yang pernah gitu ya Pak Ustadz. Wah ini dulu galak misalnya. Apalagi kalau misalnya ketika kita ke sekolah dan tahu guru yang selama ini dirindukan gitu ya, ternyata sudah mendahului gitu ya. Ya tentu kita ingin anak-anak kita tuh menjadi anak-anak yang menjadi bekal kelak gitu ya. Menjadi salah satu bekal kita yaitu anak yang soleh yang mendoakan. Insya Allah. Begitulah Jal, kalau sekarang itu cara mendidiknya itu pasti rindu ya dengan nanti suatu saat kalau udah lulus perguruan tinggi baru rasa ya Bu Mia ya. Kita rindu dengan guru-guru SMP, SMA kita. Ustadz, perbedaan dulu ya yang ini mungkin Ustadz Taufik ini juga di Muhammadiyah juga bisa disampaikan ini Bu Mia berkaitan dengan penerimaan kalau dulu mahasiswa baru. Apa sih istilah penerimaan apa sih Bu ya? PPDB penerimaan peserta didik baru ya. Kalau ada murid kemudian siswa, sekarang peserta didik baru. Ustadz, sekarang generasi sekarang perbedaannya loncat sekali karena Bu Mia tadi ada generasi strawberry, ada generasi baper. Masih di acara Obsesi, nanti bisa wargi Dahlia langsung telepon di 02273028 0273111710 untuk bergabung di acara Obsesi Pagi tentang keluarga. Dan Ustadz mengajak ini SMA Muhammadiyah 3+ yang ada di Jalan Banteng untuk mengarahkan putra-putri tercinta yang sekarang lagi bingung untuk kemana nih setelah selesai SLP-nya ya Bu ya? SMA ya. Silakan Ustadz. Ya, wargi Dahlia, konsep yang disampaikan oleh ibunya itu adalah Ali Imran 159. Jadi kasih sayang yang diutamakan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Di Muhammadiyah SMA plus 3 Muhammadiyah itu adalah pendidikan yang paling pokok adalah kasih sayang. Sehingga kalau ada guru yang menatap anak dengan tidak pakai kasih sayang, itu bisa keluar Bang, bisa keluar sendiri gitu. Si guru itu bisa menurunkan diri. Kenapa? Karena di sekolah itu tempatnya kasih sayang, keluarga. Ya, jadi penanaman modal guru-guru multi science ke anak itu adalah kasih sayang. Makanya nggak ada yang marah, gitu. Boleh tanya Bu, silakan. Namanya kalau ada guru marah itu semuanya asing, mundur. Memang harusnya seperti itu guru itu. Kalau guru menegur guru lagi kan lain. Jadi ini adalah konsep ini yang dipakai. Nah, jadi dengan kasih sayang yang Allah berikan, Allah hati dengan mereka. Nah makanya Ibu Nia mungkin bisa saja nanti ya bukan SMA Muhammadiyah 3+ mungkin. Kalau seperti itu nanti bisa disebutnya rumah pendidikan. Betul. Pernah di UPI ada pernah ada seorang dosen yang mengeluarkan ada rumah pendidikan. Kemudian coba kami tiru buat di Tasik. Di Tasik itu memang kami sekarang mengalami kurang berhasil gitu. Kelas 3 SMP itu tidak sampai kepada 1000 hadis yang ditalar oleh anak itu. Itu kalau ayat Quran itu sudah 5 juz lah insyaallah sampai kelas 3 itu. Karena kami adalah merencanakan sampai kelas 6. Nah, di SMA 3+ Muhammadiyah ini kalau bisa
gitu. Kalau bisa ya tolonglah eskulnya itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, seperti pamannya kepanduan ya Pak ya. Hizbul Waton. Saya lihat kepanduan itu nampaknya dimasukkan seperti pelajaran pesantren kilat gitu. Seperti itu. Jadi mentransfer ilmu agama itu bukan hanya beragama, karena maaf ya, saya mau nanya sama ibu, 40 kitab saya tinggalkan di sana, ada enggak Bulughul Maram 40 buku Di SMP. di SMA? Di SMA, wah saya belum cek lagi nih Pak Ustadz. Diserahkan ke guru agama Pak Itang waktu itu. Pak Itang. Pak Itang sekarang kebetulan memang sudah lama tidak di SMA. Jadi ini amanah. Tolong sampaikan kitab ini, sedikit kan hanya 1.500 hadis itu. Insya Allah Pak Ustadz, insya Allah dicek nanti. Kita cari di library schoolnya itu ya. Jadi saya berangkat, kemudian saya serahkan kitab itu. Kalau tidak salah sampai 40, satu kelas dulu main. Nah, itu kami sengaja beli untuk, karena dulu ada pelajaran gabungan kan, SMA dengan SMP. Gitu. Nah, makanya kami mendapat tugas dari Kang Hasan, bukan hanya anak SMP, SMA, tapi guru-gurunya juga. Nah, juga maaf ini Warki Dahlia ya, di SMA Muhammadiyah 3+ ini memang ada pengajian guru-guru yang dikoordinir oleh cabang kan gitu. Betul. Nah, kemudian juga ada pengajian orang tua siswa. Nah, jadi supaya tidak mencari siswa dengan menerima siswa baru di jalan itu dengan ya pamflet dan segala macam, ya, lebih baik adalah adakan pengajian orang tua. Nah, di sanalah kesempatan baik untuk terutama kepala sekolah, kesempatan baik untuk memberikan puding silabi untuk anak-anak. Bagaimana mendidik anak di rumah gitu. Saya yakin akan nyambung gitu. Baik di rumahnya, baik di sekolahnya, baik masyarakatnya, baik masjidnya, yang paling pokok 5, baik pemerintahannya. Sukses Bu. Amin. SMA plus Muhammadiyah 3 itu insyaallah. Ya. Nah, untuk menjadikan sukses ini tidak bisa kita ala kadarnya. Aduh, setengah hidup kita usahakan. Setengah hidup. Setengah mati ya. Bukan setengah mati lagi, setengah hidup. Setengah hidup. Ya kenapa? Waduh, ngomong dengan orang tua itu kan lain. Ada apa nih Bu Nia kesini? Ada home visit katanya kan ke rumah. Iya betul. Karena Haidar nakal kan gitu. Datang ke rumah. Ada apa Bu ini? Nyanak maaf segala macam. Nyari dana. Baik, barangkali kita tawarkan mungkin ada yang ingin bergabung dan ingin menelpon, silakan di 02273028. Satu penelpon karena keterbatasan waktu kita. Bu Nia, Haidar, Ustadz ini pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Ada tamu di Obsesi Pagi di acara tema keluarga pagi hari ini, Warki Dahlia dari SMA Muhammadiyah Plus yang kita tawarkan untuk menerima murid didik baru. Apa tadi Bu? Peserta didik baru, belum, karena masih kolonial bukan milenial. Silakan, sudah ada yang masuk telepon. Assalamualaikum, Sesi Pagi, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gampang puasa, Bang Apul. Alhamdulillah. Jeung ka ibu-ibu bapak guru anu tos di Dahlia ye. Bu Mia sama murid beliau ada Haidar. Aturan. Saya itu lumayan paranana. Kung Abi. Abi mah kakuburnya pengalaman menuju di SR, baksa SR deh, kapur SR sekolah rakyat tuh. Nah, muridnya Arageng, Ari Guruna
aranom keneh teh. Mung teh sepuh teh pamantri na mati teh kepala sekolah. Biasa kamu harus tiba-tiba tuh pamantri kamu kepala sekolah. Lain guru agamana saya guru agama teh di pami dina dinten Jumat teh kedah ngiringan ke masjid Jumahan. Anjeunna kesana lamun aya nu heureui dibalelog kitu amat. Tapi buktos namanya ada guru agama di payun, ada murid di pangker, teu biasa ka kontrol. Biasa baru tanya sare arageung nuju khutbah khotib teh. Perupana guru teh. Sok teh baledog kali. Teh kamu arageung kamu murid teh bangku teh. Guru narawit, aranom gitu. Ya teh kayak kita ke pengalaman kamu dosa aja teh. Ayo mau aduh teh. Kenang-kenangan ya Pak. Murid teh pernah kena di guru di guru di tirunya. Guru atau karo tadi orang. Enak karaos ya tuh punten Pak Guru, Bu Guru sok diheureuykeun gitu nya. Bagi da ragu ngapun murid tuh. Keur hasung keneh hari itu. Buah hasung keneh. Tengah sepatu sekolah teh. Zaman itu. Teh sareng sepatu. Kelas SD biasa we dilagar. Tapi dari eta mah di bebersih mah aya iya aturanna di pasien ieu jadwal piket di seluruh umur teh saya teh. Punten Pak Guru ka punggur teh sok diheureuyaan. Teh araya gitu. Terus sarapuh. Ya ini mah kami ya maca bosannya. Mohon. Ya watosna mangga ibu bapak Bapak Guru ti Muhammadiyah Kim Daramang terasna syariatnya. Bapak sehat Pak. Hatur kesadaan hatur nuhun sayana. Mangga saya lebat. Wargi obsesi mangga jamaahna anu aya manso mangga lebat. Mangga ibu haja ketua CKC mangga lebat semuka tini sarayana kumeh. Punten besarnya. Mangga Pak Guru. Mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Gunung Sembung kita menyebut beliau punya bos Gunung Sembung kan. Abi Endang Supriyatna. Ya. Kan barokah sehat walafiat keluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hanya satu penelpon mungkin Ustadz yang sempat kita terima hari ini. Bu Haja Iyom, terima kasih Teh Aida yang sudah masuk melalui WhatsApp dan juga Ibu Lia di Katapang, Ibu Haja Siti Mariati dan juga Ibu Lilim Halimah. Banyak yang sudah bergabung pagi ini. Ibu Teh Mimin juga sebenarnya kalau di ini juga menelpon juga sudah tidak Bu Haja Iyom waktu kita karena sudah siap dengan acara berikutnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan di SMA Plus. SMA Muhammadiyah 3 plus ini. Kenapa ada SMA 1, SMA 2, ada yang 3 ini jadi plus ini apa istimewanya Bu ini? Plus itu tadi yang dipaparkan oleh Haidar. Jadi sekolah kami itu tidak hanya menggandeng atau membawa mata pelajaran kedinasan, tetapi agamanya itu pengembangan gitu. Jadi ada guru agama Islam seperti biasa PAI gitu, tapi di Muhammadiyah 3 itu ada akidah, ada hadis, ilmu tafsir, ada apa lagi? SKS kalau sejarah kebudayaan Islam. Kalau di Muhammadiyah itu ada Ismuba gitu. Jadi Al-Islam, kemudian kemuhammadiyahan dan bahasa Arab. Tapi kami karena plus itu berkembang lagi gitu mata pelajarannya. Ya, sehingga anak-anak diharapkan tadi bisa menjadi dai-daiyah bagi dirinya dan bagi keluarganya. Nah, mungkin yang bisa disampaikan terkait PPDB ya sedikitnya maaf. Boleh, silakan. Jadi Bapak Ibu orang tua siswa gitu ya, mari ke sekolah gitu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut karena kami memberikan ini apalagi sekarang masyarakat mungkin terutama setelah pasca Covid gitu ya, banyak yang menghadapi kendala ekonomi sehingga bagi seluruh siswa yang berasal dari Muhammadiyah manapun itu mendapatkan ya istilahnya ada keringanan di dalam pembayaran, yaitu
ada potongan gitu. Betul. Dan juga ada potongan gelombang 1, 2 dan 3. Memang yang 1, 2 sudah terlewat Januari, Februari, Maret, April. Nah di Mei, Juni masih ada gitu. Satu lagi untuk driver ojol. Nah itu mangga ada juga potongan gitu Untuk ya. yang Untuk punya driver ojol putra-putri khusus. tercinta ya, Iya, driver ojol ini driver ada. ojol gitu ya. Subhanallah, mudah-mudahan mereka dengar pagi ini. Iya gitu. Jadi ayo tidak ada rasa apa ya bagi yang aduh Diskriminasi. gimana yang mengalami kendala keuangan gitu. Ayo datang ke SMA Muda 3 Bisa Plus. konsultasi. Ya konsultasi dan insya Allah kami dengan Putra-putri. sangat terbuka menerima kehadiran Putra-putri. Bapak Ibu sekalian. Putra-putri beliau Sekolah ya. betul. Gitu. Kemudian untuk yang tadi Pak Ustadz ada tahfidz, insya Allah kami tuh ada program wisuda tahfidz setiap tahunnya. Dan kemarin kita sudah melaksanakan wisuda tahfidz angkatan keempat, luar biasa anak-anak kami gitu. Harapannya kami ya minimal di dalam buku monitoring anak-anak memiliki buku monitoring Pak, gitu ya. Itu hafalan untuk juz 30, tapi luar biasa ada anak-anak yang telah menyelesaikan sampai 5 juz ya kalau nggak salah. Nah Aida termasuk pendatang baru gitu, udah juz berapa? Insya Allah 30. Juz 30 sudah kemarin wisuda. Nah, mudah-mudahan ini Menjadi tentu generasi Qurani ya. ya. Jadi orang tua atau masyarakat yang datang ke SMA Muhammadiyah Plus terus terang memang tertarik dengan plusnya Pak Ustaz. Gitu. Dan mudah-mudahan kami bisa jadi partner masyarakat di dalam mendidik anak-anak, membentuk generasi yang terutama yang berakhlak mulia. Itu terutamanya itu. Baik. Mungkin Haidar bisa menyampaikan Instagram, TikTok, mungkin ada yang bisa diakses untuk ini kan generasi pendengar kita nih yang ibu Ya. anak putra putrinya nih Betul, semua. betul. Bisa Haidar. SMA Muda 3 Plus punya media sosial di Instagram, ada di TikTok ya Bun. Iya. Di @SMA Muhammadiyah 3 Plus Bandung. Bisa diketik aja SMA Muhammadiyah 3 Plus. Itu ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook ya. Kita juga siaran di Facebook hari ini sudah bersama Obsesi Pagi obrolan Atau seputar nih slogan kita ada M3 Ceria. M3 Ceria. M3 Ceria Pak Ustadz. M3 Ceria itu panjangnya Muslim, maju mandiri, Amin, ya cerdas, egaliter, religius, inovatif dan aktif. Terbuktilah orang-orang Muhammadiyah itu dari segala bidang sukses sampai ke film-filmnya Hanung Bramantio juga Muhammadiyah. Alhamdulillah. Beberapa Atau bisa nih Radio Dahlia. nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol banyak lagi Insya Allah, Bu ya. insya Allah. Ya Ustaz, kita tutup dengan doa hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur dan terima kasih banyak untuk kehadirannya menjadi nuansa lain di acara Obsesi Pagi hari ini. Amin. Dahlia sukses selalu. Ini juga demi generasi yang berikut-berikutnya ini. Kelanjutan dari generasi kita. Silakan Ustaz. Iya, wargi Dahlia, subhanallah wa bihamdi wa subhanazim. Insyaallah bukan hanya hari ini Ibu Nia kesini, insyaallah kami undang, silakan untuk hadir tiap hari Ahad pun tidak ada masalah. Cuma di sini Bu Haji paling disuguhan kopi herang itu. Insyaallah jadi mudah-mudahan wargi apa yang disampaikan kami hari ini ada bahan pemikiran untuk kita bersama. Insyaallah. Dan wargi Dahlia jangan merasa apa namanya, aduh gimana. Boleh wargi tanya saya dengan Bang Apol juga untuk SMA Muhammadiyah 3 Plus ini silakan. Ya paling kami hanya menunjukkan jalannya ke sini. Di screenshot nanti. Kalau masalah pelajaran karena kami sudah 10 tahun pensiun. Ini sudah lupa. Tapi kalau menanyakan tentang kepesantrenan, tentang ketarjian boleh, silakan. Nah, juga bagaimana kalau SMA 3 Plus ini dijadikan sebagai salah satu di antara ada ilmu ketarjian. Karena yang agak kurang itu memang di Muhammadiyah adalah masalah ketarjian. Gitu. Kemarin kami bertemu dengan salah satu tokoh Muhammadiyah di Tasikmalaya, Pak itu mantan kepala pesantren Amanah. Ada Amanat, waduh berat sih Pak kalau begitu. Jadi insya Allah kami rencana di sekolah kami itu memang ada setiap sebulan sekali kami akan membuka kitab itu sebagaimana dulu kami waktu di majelis di majelis dulu gitu.
Nah, mudah-mudahan di SMA Muhammadiyah 3 Plus ini adalah juga tetap guru-gurunya adalah istiqomah. Amin ya Allah. Sabar dan tawakal, karena mendidik anak itu adalah bukan mendidik meri itu ya. Itu karena kesabaran yang harus ekstra kesabarannya itu. Jadi dalam pengertian sabar yang betul-betul kreatif, dinamis, tidak pernah diam, selalu berjuang untuk memperbaiki diri atau memperbaiki sekolah Muhammadiyah itu. Insya Allah mudah-mudahan wargi Dahlia dimanapun wargi berada, insya Allah. Cuma kalau ditanya ada asramanya, ada asramanya juga nanti. Silakan yang jauh juga, pemainnya dari Ciwidey mau sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Plus bisa, silakan daftarkan diri. Nanti rumah mudah untuk kontrak, di sini banyak kontrakan ya. Jadi wargi silakan niatkanlah untuk lurus ya. Mari putra-putri kita didik sebagai kader umat, kader bangsa, calon-calon tokoh dunia di masa yang akan datang. Annal ardo ya wariswa ibadiyas solihin. Dunia harus dimiliki oleh anak-anak yang soleh. Nah, mudah-mudahan kita semuanya punya anak yang soleh, punya anak yang betul-betul ya bisa melanjutkan perjuangan ayah bundanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Terima kasih Bu Mia dan juga Haidar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan lain. Assalamualaikum. Oi, ngapain bro? Dari tadi dia mulu liatin pajangan air putih. Iya nih, gue bingung. Mau beli air putih, tapi pusing pilih yang mana. Semua brand air mineral, iklan dan promonya macem-macem. Hari gini masih kemakan iklan. Mending cari yang jelas dan pasti.